Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di sini kami tergabung di dalam kelompok 5 mata kuliah kriminologi, di mana mata kuliah ini diampu oleh dua dosen hebat. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Dasim Budiman MSc, dan yang kedua ada Ibu Nisina Nurul Insani SPD MPD. Dan di dalam kelompok 5 pun saya tidak sendiri teman-teman, saya juga didampingi oleh 4 rekan hebat saya juga yang saling bahu-membahu untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Yang pertama ada Aminah Rasefa. Hai. Yang kedua ada Mela Badriah. Hai. Yang ketiga ada Ivan Rifai. Halo. Dan terakhir nih yang gak kalah cantik ada Rotuasi Rezeki Faumas. Halo. Oke teman-teman, langsung aja nih ya ke pembahasan kelompok kita tentang kejahatan cyber. What do you think about cybercrime? Atau apa sih yang kamu ketahui tentang kejahatan cyber? Menurut buku Dwi Haryadi yang berjudul Kebijakan Integral Penanggulangan Cybercrime di Indonesia, di situ dijelaskan bahwa cybercrime ini merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan masa kini yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang dijadikan alat utamanya. Dan kejahatan ini mendapatkan perhatian luas baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Pengertian yang sama juga yang saya dapatkan di dalam buku Cybercrime in the Fight of the Century. Di situ dijelaskan bahwa kejahatan cyber ini bergantung pada kemajuan teknologi yang ada. Dengan semakin majunya teknologi dan kecerdasan manusia, maka cybercrime ini akan semakin marak terjadi. Bentuk-bentuk cybercrime ini banyak loh teman-teman, bukan hanya berkaitan dengan nge-hack akun seseorang atau membobol PIN seseorang, tapi banyaklah pokoknya bentuknya. Ada cracking, sharding, phishing gitu, dan malware gitu. Nantilah itu mau bakal dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Oke, lanjut ya teman-teman. Secara hukum di Indonesia sendiri pun sebenarnya telah memiliki undang-undang khusus menyangkut kejahatan dunia maya, yaitu Undang-Undang ITE tahun 2016 yang membahas tentang tata cara, batasan penggunaan komputer, dan sanksi yang akan diberikan jika terdapat pelanggaran. Misalnya perbuatan ilegal akses atau melakukan akses secara dasar. Perbuatan ini sudah diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian dilansir dari website resmi polisi cyber.id, sampai saat video ini dibuat, jumlah pengaduan masyarakat terkait cybercrime ini sudah hampir 3.000 aduan lebih. Dan bisa kita lihat ya teman-teman, pengaduan terbesar ada pada kasus penipuan dengan jumlah aduan sekitar 2.290 aduan, dan terendah adalah aduan perdagangan orang dengan 3 aduan. Kemudian diambil dari situs Security Threat Report tahun 2013. Di situ kita bisa lihat teman-teman bahwa negara Indonesia adalah negara yang paling berisiko mengalami serangan IT security dengan persentase sebesar 23,54%, disusul Cina, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Kenapa sih Indonesia termasuk negara yang paling berisiko terkena serangan IT security? Oke, kita sekarang lihat infografis dari data.id yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 saja persentase penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai 44% dari jumlah penduduk. Amazing. Ada beberapa faktor sih teman-teman yang menjadi pemicu maraknya cybercrime di Indonesia ini. Yang pertama ya tentu kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat kita. Ini mah jelas ya teman-teman, kalau misalnya kita tahu akibat dari apa yang kita perbuat, pasti kita semua pasti menjadi orang yang baik. Terus yang kedua nih adalah lemahnya pengetahuan teknologi dari para penegak hukum kita. Kita semua sudah sadar bahwa kalau misalnya generasi sebelum kita, ya generasi orang tua kita atau nenek kakek kita adalah generasi yang hampir awam tentang teknologi. Jadi ya hal ini memungkinkan pelaku cybercrime ini jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukumnya sendiri, dan kemudian mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas cybercrime di Indonesia. Oke, lanjut ya teman-teman, materi terakhir yang akan saya sampaikan berkenaan tentang teori-teori kriminologi yang digunakan untuk penanggulangan cybercrime di Indonesia. Teori-teori ini yang pertama adalah teori anomi. Teori ini dikemukakan oleh sosiolog Prancis Émile Durkheim dan Robert Merton. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial yang cepat dan mencekam dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat tersebut. Teori anomi ini dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan kejahatan cybercrime. Dan teori anomi ini juga beranggapan bahwa kejahatan muncul karena dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur suatu aktivitas tersebut.
Kemudian yang kedua adalah teori asosiasi diferensial atau differential association theory yang dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat yaitu Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947. Teori ini dibangun berdasarkan tiga teori sebelumnya yaitu ekologika dan cultural transmission theory, symbolic interaction teori, dan kultur konflik teori. Teori asosiasi diferensial ini dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan cybercrime. Menurut teori tersebut, pada dasarnya kejahatan merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran dan komunikasi yang berlangsung dari seseorang pada kelompok intim. Terus yang ketiga adalah teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial ini dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan cybercrime. Menurut teori ini, pelaku melakukan kejahatan karena ikatan sosial dalam diri seseorang tersebut melemah atau bahkan seseorang tersebut sudah tidak mempunyai ikatan sosial dengan masyarakatnya sekitar. Hal ini terjadi terutama pada kalangan remaja seperti kita. Kemudian yang terakhir adalah teori netralisasi atau neutralization theory. Pendapat utama teori netralisasi ini menjelaskan bahwa seseorang akan belajar untuk menetralkan moral yang mengendalikan tingkah laku manusia, kemudian melakukan perilaku menyimpang. Selain itu, teori ini menjelaskan bagaimana cara para pemuda melakukan penyimpangan dan cara para pemuda tersebut terlibat dalam tingkah laku menyimpang. Dari uraian teori-teori kriminologi tersebut, dihubungkan fenomena kejahatan cyber saat ini sangatlah dibutuhkan sebagai evaluasi terhadap penerapan hukum sehingga diperlukan harmonisasi hukum dalam konteks ketentuan pidana di bidang teknologi informasi. Melihat kemajuan teknologi informasi saat ini yang terus berkembang dan selalu memunculkan hal-hal baru yang kemudian diikuti dengan celah hukum, maka pemerintah wajib harus cepat dalam mengantisipasi hal ini. Kemudian Sudarto mengatakan bahwa kriminalisasi merupakan bagian dari politik hukum pidana yang pada intinya merupakan kebijakan bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan atau kebijakan legislatif, aplikasi kebijakan yudikatif, dan pelaksanaannya kebijakan eksekutif hukum pidana tersebut. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Nurul Badriah. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai cybercrime, yaitu mulai dari ruang lingkup, karakteristik, dan bentuk-bentuk dari cybercrime. Nah, yang pertama mengenai ruang lingkup cybercrime. Ada beberapa lingkup cybercrime yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Yang pertama, kriminalisasi cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Dampak negatif dari kejahatan di dunia maya ini telah banyak terjadi di Indonesia. Namun, perangkat aturan yang ada pada saat ini belum cukup kuat menjerat pelaku dengan sanksi yang tegas. Kejahatan ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, aspek pembuktian. Saat ini, sistem pembuktian hukum di Indonesia, khususnya dalam pasal 184 KUHP, belum mengenal istilah bukti elektronik atau digital sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Jadi, masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai hal tersebut. Yang ketiga, aspek hak atas kekayaan intelektual. Nah, termasuk di dalamnya hak cipta dan hak milik industrial yang cukup paten, kemudian merek, desain industri, rahasia dagang, sirkuit terpadu, dan lain sebagainya. Yang keempat, standarisasi di bidang telematika. Penetapan standarisasi bidang telematika akan membantu masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi informasi. Yang kelima, aturan-aturan di bidang e-business, termasuk di dalamnya perlindungan konsumen dan pelaku bisnis. Yang keenam, aturan-aturan di bidang e-government. Apabila e-government di Indonesia ini telah terintegrasi dengan baik, maka efeknya adalah pelayanan kepada masyarakat pun menjadi lebih baik. Yang ketujuh, aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi dalam menggunakan teknologi informasi. Dan yang terakhir, yuridikasi hukum, di mana cyber law tidak akan berhasil jika aspek ini diabaikan, karena pemetaan yang mengatur cyberspace ini menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara. Sehingga penetapan yuridikasi yang jelas mutlak diperlukan. Kemudian mengenai karakteristik cybercrime.
Nah, cybercrime ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang atau wilayah cyber atau cyberspace sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya. Kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial berupa waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Yang keempat, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Dan yang terakhir, perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk cybercrime. Pertama, carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Yang kedua, hacking adalah menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Biasanya untuk pelakunya disebut dengan hacker. Yang ketiga, cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Pelakunya disebut cracker. Nah, biasanya mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Bedanya dengan hacker, kalau hacker itu lebih fokus pada prosesnya, sedangkan cracker lebih fokus untuk menikmati hasilnya. Yang keempat, defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain seperti yang pernah terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar. Yang kelima, phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet atau user agar mau memberikan informasi data diri pemakai atau username dan kata sandinya password pada suatu website yang sudah di-device. Yang keenam, spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik atau email yang tak dikehendaki. Dan yang terakhir, malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya, malware ini diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikvan Rifai dengan NIM 19020045. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai contoh kasus cybercrime di Indonesia. Secara umum, cybercrime merupakan tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Menurut Organization of European Community Development, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan semakin gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang semakin mudah didapat. Adapun salah satu contoh kasus dari kejahatan cybercrime sendiri yaitu kasus belajar dari Google. Situs Kemendagri ternyata diretas pemuda lulusan STM. Dan dari contoh kasus tersebut juga merupakan kasus yang kita angkat untuk pembahasan kelompok kita. Dari pengungkapan kasus itu, situs tersebut diretas ABS, pemuda berusia 21 tahun yang merupakan lulusan SMK jurusan Teknik Mesin. Wadir Tipid Siber Bareskrim Polri, Kombes Asep Safrudin mengatakan, ABS adalah perentas sekaligus aktivis Devancer yang sering mengutarakan rasa ketidakpuasan terhadap kerentanan suatu cybersecurity dan terhadap situasi negatif yang sedang berkembang belakangan ini. Peretas yang terkenal dengan nickname Security 007 juga memiliki beberapa akun media sosial serta blog yang menyediakan beberapa tutorial cara perentasan sebuah situs dengan upaya mengubah situs dengan sampai mengambil data mesh suatu situs website. Pelaku ini lulusan SMK jurusan mesin. Dia belajar secara autodidak, belajar sendiri dari Google. Adapun barang bukti yang diamankan oleh kepolisian antara lain satu buah laptop merek Asus warna merah, satu buah HP, satu buah KTP, satu buah perangkat modem router Wi-Fi,
Atas perbuatannya itu, tersangka dikenai tindak pidana defacing dan illegal access sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Jo pasal 30 ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 48 ayat 1, Jo pasal 32 ayat 1, dan pasal 49 Jo pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Kemudian contoh lain dari cybercrime yaitu kasus Giselle, di mana video sur yang dilakukan Giselle dan MYD itu berdurasi 19 detik tersebar melalui media sosial dan membuat nama Giselle menjadi trending topik. Atas perbuatannya tersebut, maka Giselle dan MYD dijerat dengan pasal 4 ayat 1 Junto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi, terancam hukuman penjara paling rendah 6 bulan, paling tinggi 12 tahun penjara. Dengan adanya kasus tersebut, maka kasus tersebut termasuk ke dalam cybercrime. Secara hukum, di Indonesia pun telah memiliki undang-undang khusus menyangkut kejahatan dunia maya, yaitu Undang-Undang ITE tahun 2016, yang membahas tentang tata cara, batasan penggunaan komputer, dan sanksi yang akan diberikan jika terdapat pelanggaran. Misalnya, perbuatan ilegal akses atau melakukan akses secara tidak sah. Perbuatan ini sudah diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain. Ayat 1, dengan cara apapun. Ayat 2, dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ayat 3, dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kasus cybercrime di luar Indonesia, yaitu Amerika, yang dilakukan oleh sindikat peretas asal Ukraina. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amira Raseva dengan NIM 1902873 dari kelas PKN 2019A. 3 anggota sindikat peretas asal Ukraina ditangkap Amerika Serikat. 3 peretas asal Ukraina ditangkap otoritas Amerika Serikat pada Rabu 1 Agustus 2018. Ketiganya merupakan anggota organisasi peretas ternama yang menargetkan restoran, kasino, dan perusahaan lain di 47 negara bagian Amerika Serikat. Ketiganya meretas dan mencuri catatan kartu kredit dan debit yang telah ditangkap dan kini menghadapi tuntutan di Pengadilan Federal di Seattle. Dilaporkan Associated Press 2 Agustus 2018, kelompok yang dikenal sebagai Fin7 atau Carbanak mencuri sekitar 15 juta catatan kartu kredit dan debit dan juga menargetkan perusahaan di District of Columbia dan di seluruh dunia. Ungkap Jaksa Agung Amerika Serikat Annette Hayes. Perusahaan yang diretas dan dicuri datanya termasuk Sipot, Arby, Red Robin, dan Jason Daly. Adapun kerugian berjumlah puluhan juta dolar Amerika Serikat. Operasi itu adalah salah satu kasus cybercrime terbesar yang ditangani FBI. Dalam hal kerugian, jumlah korban, dan ukuran organisasi, kata agen FBI Jay Tapp. Dilaporkan Reuters, salah satu dari 3 terdakwa, Fedor Hladir, 33 tahun, telah dipindahkan ke Seattle dari Dresden, Jerman, di mana dia ditangkap. Pihak berwenang mengatakan mereka mencari ekstradisi dari 2 tersangka lain yakni Dmitro Fedorov 40 tahun dan Andrei Kolpakov 30 tahun. Hladir mengaku tidak bersalah dan menyangkal melakukan kesalahan. Menurut pengacaranya, Arkady Buch, tidak ada keputusan yang jelas saat ini apakah kami akan pergi ke pengadilan atau akan mempertimbangkan permohonan, kata Buch melalui email. Seperti dikutip Reuters, Fin7 mengirim email phishing ke perusahaan, kadang-kadang melakukan
panggilan telepon yang mendesak karyawan untuk membuka tautan yang berisi malware. Kata surat dakwaan, Fin7 telah mempekerjakan puluhan orang yang menangani tugas-tugas yang sangat khusus seperti membobol jaringan, mencuri nomor kartu pembayaran, dan menjual data yang dicuri dari organisasi kriminal bawah tanah, kata Adrianis, Kepala Intelijen Penanganan Ancaman di B-System. Para terdakwa menggunakan perusahaan depan bernama Kombi Security yang mengklaim memiliki kantor di Moskow, Haifa, dan Odessa untuk meluncurkan beberapa peretasan. Situs web Kombi Security mendeskripsikan pelaku sebagai seorang ahli di bidang perlindungan menyeluruh dari sistem informasi besar dari cybercrime modern. Perusahaan cyber security FireEye mengatakan menemukan iklan pekerjaan untuk Kombi Security diunggah ke beberapa situs lowongan pekerjaan di Rusia, Ukraina, dan Uzbekistan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh presentasi teman saya. Perkenalkan, nama saya Rotu Asri Rezeki Informasi Christine Waru dengan NIM 1904365 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jika dianalisis, terdapat beberapa perbedaan pada kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Kasus cybercrime di Indonesia, pelakunya merupakan seorang lulusan SMK yang bermotif ketidakpuasan atas kerentanan cyber security dan situasi negatif yang berkembang pada tahun 2019 di Indonesia. Tersangka dikenai tindak pidana devising and illegal access sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat 1, 2, dan 3, Jo pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, pasal 48 ayat 1, Jo pasal 32 ayat 1, dan pasal 49 Jo pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang kita kenal UU ITE dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Sedangkan pada kasus cybercrime yang terjadi di Amerika Serikat, pelakunya berjumlah 3 orang dan ditangkap karena meretas dan mencuri kartu debit dan kredit di negara bagian Amerika Serikat. Para tersangka tidak mendapat keputusan yang jelas karena salah satu dari tersangka mengaku tidak bersalah dan menyangkal melakukan kesalahan, sehingga dibutuhkan bukti yang lebih dari pihak kepolisian. Baik, akhirnya kita sampai pada kesimpulan dari presentasi kelompok 5. Cybercrime merupakan istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan termasuk ke dalam kejahatan dunia maya. Di Indonesia sendiri sudah memiliki sumber hukum cybercrime, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang kita kenal dengan UU ITE, yang membahas tentang tata cara, batasan penggunaan komputer dan sanksi yang diberikan jika terdapat pelanggaran. Di Indonesia pula terdapat beberapa ruang lingkup cybercrime yang memerlukan perhatian khusus, di antara lain kriminalisasi cybercrime, aspek pembuktian, aspek hak atas kekayaan intelektual, standarisasi di bidang telematika, aturan di bidang bisnis, aturan di bidang e-government, aturan tentang jaminan keamanan kerahasiaan informasi dalam menggunakan sebuah teknologi informasi, dan yuridikasi hukum. Dalam cybercrime juga terdapat beberapa karakteristik, yaitu perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang ilegal. Perbuatan tersebut menggunakan alat yang terhubung dengan internet. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material dan imaterial. Pelakunya merupakan seseorang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya. Dan yang terakhir, perbuatan tersebut sering dilakukan secara transisional atau melintasi batas negara. Dan dapat diketahui juga bahwa setiap negara memiliki penanganan kasus cybercrime-nya secara berbeda. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan. Sekian dari kami, terima kasih.